Kunjungan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto di Banyumas disoal dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi. Wong kok kurang pegawean ngulet perkara. Baik, mari kita telisik jejak digitalnya kunjungan Presiden Jokowi kapan dan apa yang beliau lakukan, serta kunjungan Pak Prabowo Subianto juga demikian di Banyumas yang dipersoalkan oleh 01 dan 03 juga yang menuduh ini sebagai sebuah tindakan kecurangan, menyalahgunakan wewenang yang sistematis, masif, terstruktur, bla bla bla, wis mbuh lah dadak bengek. Oke. Saya orang Banyumas perlu mengklarifikasi ini, perlu menjelaskan ini sebelum nanti dijawab oleh pihak yang berwenang ya mungkin Bawaslu atau KPU atau yang lain tentang kunjungan Presiden Jokowi ke Banyumas itu pada tanggal 2 dan 3 Januari 2024. Kunjungannya Pak Prabowo Subianto ke Banyumas itu Oktober 2023. Ini dua kunjungan yang dipersoalkan oleh penggugat di Mahkamah Konstitusi hari ini. Jadi Banyumas itu termasuk satu dari 19 kabupaten yang menjadi lokus disebut dalam sengketa perselisihan hasil Pilpres oleh 01 dan 03 di Mahkamah Konstitusi yang sedang berjalan ini. Ya, baik, yang pertama Pak Presiden Jokowi ya. Pak Presiden Jokowi itu mengunjungi Banyumas itu pada tanggal 2 dan 3 Januari 2024 kemarin. Di antaranya kegiatan beliau di Banyumas adalah meresmikan jembatan, kemudian mengunjungi para petani, mengecek lahan pertanian seperti apa kesiapannya, dan memberikan bantuan kepada para petani sebagai presiden. Loh ya, presiden kan mengunjungi rakyatnya kan perlu melihat situasi dari dekat. Memberikan bantuan kepada petani itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Pak Jokowi kan jadi presiden 10 tahunan ya, 2 periode. Loh, masa presiden nyambangin rakyatnya, memberikan bantuan kepada rakyatnya di persoalan kucluk namanya. Nah, ya masa presiden, kalau presiden di kantor aja nggak pernah turun ke bawah, nggak pernah terjun ke masyarakat, dikira presiden di atas meja, presiden di balik meja doang. Gimana sih kok tempiling gawe san gawe lo? Karena presiden apik, presiden bener, nyambut gawe diluruhi. Orang nyambut gawe diluruhi. Apa-apa diluruhi. Wah ini, mari kita simak ini kegiatan Pak Jokowi pada saat mengunjungi bertemu petani di Banyumas tanggal 3 Januari 2024. Dan beliau nggak sendirian, didampingi beberapa menteri nih. Di antaranya ada Pak Basuki, kemudian banyak ini. Kita simak nih ya keterangannya nih. Ini sambilkan dari channelnya Sekretariat Presiden. Januari, ya saya ingin memastikan bahwa di awal Januari ini mulai menanam semuanya karena hujan sudah turun, air berarti kebutuhan air sudah tercukupi dari hujan sehingga tanam. Di Desember kita tanam 1,4 juta, di Januari 1,7 juta hektar, kemudian di Februari 1,4 juta hektar, sehingga kita harapkan ada peningkatan produksi beras kita di masa panen di bulan Maret April yang akan datang. Itu keterangan Pak Presiden Jokowi saat mengunjungi para petani di Banyumas tanggal 3 Januari 2024. Pak Jokowi juga meresmikan jembatan di Banyumas, kemudian juga memberikan bantuan kepada para petani. Kayak gitu kok dipersoalkan? Dipersoalkan apanya gitu loh? Loh kalau mau mempersoalkan model begitu ya nggak cukup. Kamu nulis kegiatannya Pak Jokowi mengunjungi rakyatnya di bawah. Itu gak cukup, itu ditulis setahun tuh.
Walah, walah. Kemudian kunjungannya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu mengunjungi Banyumas pada tanggal 29 Oktober 2023. Di antaranya Pak Prabowo di sini berziarah ke makam mbahnya di Banyumas, karena beliau leluhurnya berasal dari Banyumas, berasal dari daerah saya tinggal ini. Berziarah ke makamnya leluhurnya di Banyumas, kemudian memberikan bantuan sumur bor kepada petani di Banyumas sebagai Menteri Pertahanan, bantuan dari Kemenhan. Itu dipersoalkan oleh penggugat 0103, katanya menyalahgunakan jabatan karena tidak ada urusannya dengan Menteri Pertahanan. Loh, gimana sih? Dan perlu diketahui, pada saat Pak Prabowo ke Banyumas ini berziarah ke makam leluhurnya, memberikan bantuan sumur bor kepada petani di Banyumas, itu beliau dalam kapasiti sebagai Menteri Pertahanan dan bantuannya juga dari Kementerian Pertahanan, dan saat itu belum ada pasangan capres-cawapres, bro. KPU belum menetapkan pasangan capres-cawapres, sehingga tidak mungkin dan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kampanye menyalahgunakan jabatan sebagai Menteri Pertahanan untuk kepentingan politik, ya nggak mungkin. KPU itu baru menetapkan pasangan capres-cawapres secara resmi itu pada pertengahan November, tanggal 13 November, masih ingat saya? Itu baru ada penetapan pasangan capres-cawapres oleh KPU. Jadi kedatangan Pak Prabowo ke Banyumas ketika itu belum ada pasangan capres-cawapres definitif yang ditetapkan oleh KPU. Seandainya pun Pak Prabowo kampanye pun nggak bisa dipersoalkan. Seandainya, karena ketika itu belum ada pasangan capres-cawapres secara resmi. Mungkin itu bantuan atas nama Kementerian Pertahanan kok. Kita simak jejak digitalnya ya, ketika Pak Prabowo mengunjungi Banyumas, ziarah ke makam leluhurnya dan kemudian memberikan bantuan kepada petani, bantuan sumur bor. Ini. Kalau nggak mampir, nggak nyekar, takut kualat. Ini makam siapa sih, Pak? Ini makam yang kakung saya, kakek saya, dengan yang putri saya ya, dan keluarga-keluarganya. Jadi memang aslinya berasal dari daerah sini, dari daerah Banyumas, dan itu dari Pak Margono. Jadi kami memang asal usulnya dari daerah sini, dari daerah Banyumas. Enggak, kita doakan ya, diberi semuanya diberi tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Itu ya, itu ketika Pak Prabowo berziarah ke makam leluhurnya di Banyumas tanggal 29 Oktober, tanggal 29 Oktober 2023. Nah, kemudian nih ketika beliau berpidato singkat pada saat meresmikan sumur bor. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan beberapa titik sumur bor bantuan Kemhan di Desa Suro, Banyumas, Jawa Tengah. Warga dan ratusan siswa di Banyumas ini menyambut kedatangan Prabowo. Sumur bor ini merupakan bantuan Kemhan yang ditujukan untuk wilayah yang sering mengalami kekeringan saat musim kemarau. Sebelumnya Prabowo juga telah meresmikan proyek sumur bor di Pulau Moa, Maluku, Sumbawa, NTB, dan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam sambutannya, Prabowo yang juga calon Presiden Koalisi Indonesia Maju ini menyebut jika kedatangannya saudara bukan dalam rangka kampanye, melainkan sebagai Menhan. Nggak boleh banyak bicara karena ini resmi sebagai Menteri Pertahanan, nanti dituduh saya kampanye. Udah antisipasi beliau. Banyak TV di sini ya. Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara. Tapi kalau berharap di dalam hati kan nggak boleh dilarang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Dan yang penting bahwa ketika Pak Prabowo berkunjung ke Banyumas ini tanggal 29 Oktober 2023. Ketika itu KPU belum menetapkan
secara definitif pasangan capres-capres. Belum ada pasangan capres-capres secara resmi yang ditetapkan oleh KPU. Pedomannya itu, bro. Pedomannya itu. Walaupun mungkin masing-masing sudah mendeklarasikan diri sebagai capres-capres, tapi sebelum ditetapkan oleh KPU, maka belum bisa dikatakan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Itu yang diatur dalam undang-undang pemilu begitu. Oke ya, jelas. Jadi menurut saya 01 dan 03 membawa Banyumas itu hanya mencari-cari alasan aja, mencari-cari perkara. Tidak hanya Banyumas, ada 18 kabupaten yang lain yang dibawa, tapi aromanya mirip-mirip seperti ini modusnya. Lalu kunjungan kerja presiden, kunjungan kerja menteri dalam rangka menjalankan tugas kenegaraan, kok dipersoalkan? Maksudnya apa, bro? Ramutu sampean, kurang pegawaian, ngerti ya? Kurang pegawaian, cara wong Banyumas sampean kurang pegawaian. Apa memaksakan diri dengan pekerjaan, memaksakan diri dengan pegawaian, main disebut biar dinilai nyambut gawe gitu, main darani nyambut gawe, biar dikatakan bekerja, asal-asalan, ya tertawakan burung-burung bergoyang ya. Leong presiden bertemu dengan rakyatnya kok dipersoalkan. Kecuali Pak Jokowi ketika datang ke Banyumas, kemudian nyambangi petani, kemudian ngasih uang ke petani, bilang beliau jangan lupa ya besok coblos Pak Prabowo Subianto ya. Kecuali ada data itu lah silakan. Lalu itu kunjungan presiden, Pak Jokowi masih presiden sampai hari ini, detik ini masih presiden beliau. Kok dipersoalkan? Lengop aja. Lengop tapi jangan temenan. Tadi Pak Prabowo udah antisipasi itu loh. Sudah antisipasi matang itu loh. Walaupun belum ditetapkan sebagai calon resmi oleh KPU, dia antisipasi, tidak banyak ngomong, bukti persoalkan. Nampaknya kayak sudah tahu ya, dipersoalkan beneran. Lo ngasih sumur bor kok dipersoalkan, dan itu tidak hanya di Banyumas, memberikan sumbangan sumur bornya itu tidak hanya Banyumas, yang di beberapa titik di wilayah yang lain sebagai Menteri Pertahanan. Ya Menteri Pertahanan kan tidak hanya persoalan militeristik, tidak hanya persoalan senjata, tapi pertahanan pangan termasuk, dan itu instruksi presiden. Gimana sih? Bergolang lisan apa dipersoalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.